Logistik untuk keperluan tes pramusim MotoGP Mandalika di Pertamina Mandalika International Street Circuit terus berdatangan. Puncaknya adalah pengiriman dengan pesawat terbang pada tanggal 7-8 Februari 2022. Sebelumnya, bahan bakar dan ban untuk tim MotoGP sudah lebih dahulu tiba di sirkuit Mandalika. Juga beberapa peralatan yang akan dipakai Dorna untuk keperluan official tes MotoGP nanti. Menurut Humas Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok, Arif Haryanto, kepada Tempo, kepastian datangnya ditangani oleh agen kargo yang ditunjuk oleh Mandalika Grand Prix Association atau MGPA. Sedangkan proses kedatangan tim dan ofisial menggunakan skema bubble, katanya pada hari Jumat kemarin. Untuk kedatangan tim balap yang juga menjalani prosedur karantina, mereka akan dikawal satuan tugas bubble menuju kantor kesehatan pelabuhan AP1. Disiapkan 12 jalur scan aplikasi e-hack yang memerlukan waktu antrian 5 menit dan prosesnya dihitung hanya 1 menit. Setelah itu baru melewati imigrasi yang menyediakan 6 jalur pemeriksaan, kemudian melalui 2 konveyor bagasi dan melewati pemeriksaan bea cukai sebelum dibawa keluar bandara. Proses keseluruhan per orang 32 menit, ujar Arif Haryanto. Untuk tim balap dan ofisial tim MotoGP, setelah proses di bandara akan dibawa dengan kendaraan shuttle menuju lokasi karantina yang telah ditentukan. Sewaktu dikonfirmasi, belum diperoleh informasi dari Dinas Kesehatan NTB maupun dari MGPA. Jika mengacu kedatangan logistik, W Superbike November kemarin menggunakan pesawat jenis kargo Boeing 77 Freighter milik maskapai Qatar Airways. Pesawat Qatar Air langsung terbang dari Doha ke Lombok. Direktur Operasional Dorna Sports, Carles Jorba, ketika itu menjelaskan terkait logistik Superbike dan MotoGP yang ditangani Dorna Sports. Menurutnya, aktivitas ini bukan hanya memindahkan semua material antara negara Eropa yang saling menempel, namun seiring juga antar benua. Lanjutnya, material yang harus dipindahkan antar sirkuit dalam gelaran MotoGP adalah sekitar 260.000 kg atau 260 ton. Sebanyak 210 ton merupakan material tim MotoGP, Moto2 dan Moto3, sekaligus kegiatan tambahan seperti Rookies Cup, dan 50 ton adalah material Dorna sebagai IO-nya. Sebanyak 50 ton material milik Dorna mencakup semua peralatan pengukuran, sumber listrik, peralatan televisi, safety car, pemancar, dan lainnya. Dari 210 ton material tim ini, semua dikemas menjadi 300 peti kemas. Masing-masing tim memiliki bobot material bawaan sekitar 10-12 ton. Sedangkan untuk tim Moto2 dan Moto3 adalah sekitar 4-6 ton per tim. Sirkuit Mandalika sendiri dijadwalkan akan menggelar official tes MotoGP pada tanggal 11-13 Februari. Sedangkan balapan MotoGP Mandalika yang masuk sebagai seri kedua digelar tanggal 18-20 Maret 2022. Dua kelompok terbang atau kloter yang mengangkut tim pembalap MotoGP peserta tes pramusim di Pertamina Mandalika International Street Circuit akan mendarat di Bandara Internasional Lombok. Dua kloter itu akan tiba pada sore dan malam hari di Bandara Lombok. Itu penerbangan charter flight, kata Humas Bandara Lombok Arif Haryanto kepada Tempo. Kloter pertama akan tiba pukul 16 WITA dengan membawa 261 penumpang. Sedangkan kloter kedua tiba pukul 18 WITA dengan membawa sebanyak 242 penumpang. Keduanya menggunakan pesawat charter dari Malaysia Airlines. Arif menyatakan pihak bandara sudah siap untuk menyambut para pembalap beserta tim tersebut. Menurut dia, Bandara Lombok sudah melakukan beberapa proyek pengembangan bandara seperti peningkatan terminal penumpang, runway atau landas pacu, dan apron sejak sirkuit Mandalika dibangun.
Apron Bandara Lombok telah diperluas dari 108.100 meter persegi menjadi 136.300 meter persegi dan mampu menampung 16 pesawat dengan konfigurasi 10 pesawat narrow body dan 6 pesawat wide body. Landasan pacu Bandara Lombok yang sebelumnya memiliki panjang menjadi 3.300 meter serta ditingkatkan daya dukungnya sehingga mampu melayani operasional pesawat kelas Boeing 777. Dari sisi fasilitas kargo dilakukan pengembangan berupa pembangunan akses jalan sepanjang 1.500 meter dan pembangunan pelataran kargo seluas 6.000 meter persegi yang dapat menampung sebanyak 40 truk kargo untuk mendukung arus logistik. Saat WSBK pada November 2021 kemarin, 2 pesawat kargo yang berangkat dari Doha, Qatar yang mengangkut logistik seberat 68.022 kg dan 72.926 kg bisa mendarat mulus di Bandara Lombok. Selain itu, Bandara Lombok telah merampungkan proyek perluasan terminal penumpang. Dengan perluasan ini, terminal penumpang Bandara Lombok memiliki luas 43.501 meter persegi dan mampu melayani 7 juta penumpang per tahun. Sebelumnya, terminal penumpang bandara ini hanya berkapasitas 3,5 juta penumpang per tahun dengan luas 24.123 meter persegi. Pertamina Mandalika International Street Circuit atau Sirkuit Mandalika akan menjadi tuan rumah MotoGP 2022. Demi menyelenggarakan balapan kelas dunia tersebut, beberapa persyaratan harus dipenuhi. Satu di antaranya, Sirkuit Mandalika harus naik kelas menjadi Grade A. Pasalnya, balapan sekelas MotoGP hanya boleh diselenggarakan di sirkuit yang sudah berstatus Grade A. Salah satu penilaian untuk menjadi Grade A adalah kualitas aspal di Sirkuit Mandalika. Sirkuit Mandalika sendiri dikenal dengan tipe aspal Stone Mastic Asphalt atau SMA. Bila kita lihat lebih dekat, susunan trek di Sirkuit Mandalika tersusun secara stone by stone. Aspal bertipe SMA ini memiliki makro tekstur yang lebih kuat bagi pembalap. Artinya daya cengkram ban akan lebih maksimal sehingga pembalap tidak mudah jatuh atau tergelincir. Aspal SMA memiliki penetrasi yang tinggi sehingga memberikan grip yang baik bagi para pembalap dan juga resistensi yang tinggi saat pembalap melakukan pengereman. Pembalap nasional Dendi pribadi mengakui kalau kualitas trek di Sirkuit Mandalika sudah kelas dunia. Saat hujan, air langsung masuk ke dalam jadi tidak ada genangan air karena drainasenya bagus, gravelnya bagus, penataan ban pengaman juga bagus, ujar Denny. Pengumuman homologasi akan dilakukan setelah tes pramusim MotoGP 2022 di Sirkuit Mandalika itu sendiri.